Oke guys, jadi hari ini itu aku sama istri lagi perjalanan mau balik ke Malang. Di perjalanan dari pulang kampung ke Nganjuk ya. Ini aku balik ke Malang. Biasanya sih aku lewat jalur bawah, nggak lewat tol. Nah ini mau nyoba perbandingannya lah, kira-kira nanti kalau semisal lewat tol itu bisa dapet berapa jam ya. Kalau lewat jalur biasanya kita biasanya istirahat sekitar setengah jam, itu total semua kisaran di 6 jam guys, kalau kondisi memang lagi agak padat ya jalannya. Nah ini kita tadi berangkat jam 9, terus ini udah jam 11, kurang lebih nanti perjalanan ya kurang sekitar 2 jam kurang lah ya. Ini kita habis dari rest area, istirahat sama setengah jam juga istirahatnya. Terus ini aku mau langsung berangkat. Terus nanti bakal aku kasih ringkasannya untuk perjalanannya, kira-kira memakan waktu berapa jam. Terus habis itu untuk konsumsi bahan bakar juga, termasuk biaya tolnya juga. Jadi nanti bisa buat pertimbangan kira-kira kalau keluar kota itu enak lewat tol atau enak lewat tol atau memang jalur biasa aja kayak gitu. Belok kiri menuju jalan. Dadah. Nah ini kita langsung berangkat menuju ke Malang. Nanti kita bakalan turun di gerbang tol ini ya, Gedung Kandang, di dekatnya Sawur Jajar. Karena kita langsung menuju ke Kabupaten Malang. Sampai di daerah Pandaan, di rest area. Kita mau sekalian isi etol dulu guys, karena nanti takutnya kurang ya, karena aku baru pertama kali ya ini lewat tol, jadi nggak tahu biayanya itu berapa dari Nganjuk ke Kabupaten Malang. Nah, ini mau isi tol dulu, aku mau ambil uang dulu. Iya, makasih. Oke, jadi etol aku tambah 100 ya buat jaga-jaga. Terus tadi sebenarnya itu sempet agak kesasar guys, salah belok waktu sampai di daerah tol Waru ya. Sampai di daerah Waru itu sempat salah belok, terus akhirnya harus putar balik agak lumayan jauh. Ini aku mau lanjut perjalanan. Terus perkiraan nanti mungkin karena tadi agak kesasar, perkiraan kalau aku total ya bisa sekitar 3 jam lah nanti perjalanan totalnya ya. Saka.
Nah guys, jadi aku baru buat penutup videonya ya. Karena tadi baru sampai rumah. Itu aku langsung ada kerjaan guys, langsung ada janjian tadi. Jadi aku langsung keluar dulu. Terus habis itu ini baru senggang. Aku akan sedikit merinci dari perjalanan yang aku lakukan itu tadi ya. Nah biasanya guys, kalau aku lewat di jalan yang nggak lewat jalan tol ya, itu perkiraan itu bisa di 6 jam seperti yang aku sampaikan di awal video tadi. Nah terus untuk konsumsi bahan bakar ya, itu biasanya aku isi di 150.000 guys, di 150.000. Terus sampai di Nganjuk itu kurang lebih masih ya ada sisa lah ya. Jadi posisi di 1 bar di Avanza e-manual itu ya, di 1 bar kalau diisi 150.000 Pertamax itu kurang lebih bisa dapat sekitar 4 bar. Nah itu perjalanan kalau lewat jalan biasanya yang nggak lewat tol itu biasanya habis di sekitar 2 bar guys. Jadi perjalanan ke Nganjuk itu masih ada sisa sekitar 2 bar. Jadi kayak gitu. Tapi ini perhitungannya guys ya, perhitungannya itu nggak 100% akurat, karena ini yang biasanya aku lakukan ya, terus habisnya biasanya juga segitu. Aku ke Nganjuk itu kurang lebih udah 2 kali perjalanan pakai mobil Avanza ini, dan memang dari Malang ke Nganjuk itu selalu habis ya sekitar mungkin 100.000 lah ya untuk bensinnya. Oke, kalau nggak lewat tol ya kita nggak ada biaya tambahan kayak tol kayak gitu, nggak ada ya. Terus habis itu istirahat juga sama, ini tadi aku hitung sama di setengah jam. Estimasinya kisaran di 6 jam total kalau aku perjalanan tanpa lewat tol guys. Jadi memang agak padat ya. Kalau di peta ya, di maps itu biasanya kalau dilihat sekitar ya mungkin 4 jam 5 jaman lah. Tapi karena memang molor, ada macet dan lain sebagainya, itu kemungkinan bisa dapat di 6 jam. Nah itu kalau nggak lewat tol. Nah tadi itu aku ngetes guys, aku lewat tol ya. Terus perjalanan kurang lebih total dengan istirahat yang sama ya, itu di 4 jam total. Jadi kepangkasnya itu 2 jam guys. Kepangkas 2 jam memang cepet ya, memang cepet. Cuma di sini yang aku kaget karena mungkin ya tolnya itu kan harus lewat Surabaya dulu, terus muter lewat Sidoarjo juga, terus akhirnya bisa tadi turun di gerbang tol Kedung Kandang guys. Itu gerbang tol yang terakhir kalau ke Malang ya. Kita ngomongin dari biaya ini ya, bahan bakar dulu. Kita ngomongin dari biaya bahan bakar. Kalau semisal nggak lewat tol itu kurang lebih di 100.000. Tapi ini tadi kalau lewat tol ya, isi yang pertama aku tadi isi 2 kali. By the way, aku isi 2 kali ya bensinnya, sama Pertamax juga. Isi yang pertama itu aku 100.000 di Nganjuk. Tadi sisa 1 bar ya. Sisa 1 bar aku isi di 100.000. Terus habis itu tadi kalau nggak salah sampai di daerah mana ya, mau masuk ke Pandaan ya kalau nggak salah, itu aku isi lagi guys. Karena di situ udah nunjukin sisanya itu 1 bar ya, jadi 100.000 udah habis. Terus aku isi lagi di 80.000 karena tadi aku bawa cash pas di 80.000, itu nambah lagi kisaran dari 1 bar jadi ke 3 bar, jadi kayak gitu. Nah sekali lagi ya, ini aku nggak kepingin ngetes secara akurat mau dapat berapa kilometernya ya, karena memang metode yang aku pakai nggak full to full juga. Jadi memang aku estimasi aja lebih dari ke biaya perjalanannya. Jadi seperti itu guys. Nah ini aku sambil ngingat-ngingat ya, sorry kalau mungkin agak belibet. Nah di Nganjuk udah 100.000 ketambahan 80.000. Terus sampai di Malang ini tadi sampai di rumah itu balik lagi ke 1 bar.
Jadi kurang lebih untuk konsumsi bahan bakar ya estimasi di sekitar ya 170 sampai 180 ribu. Oke, itu untuk konsumsi bahan bakar. Terus habis itu kecepatan rata-rata ya yang aku pakai di tol tadi ya kurang lebih di 100 km per jam. 100 km per jam, RPM mungkin ya di sekitaran 3.500an RPM ya itu tadi. Jarak tempuh 4 jam ya sesuai yang aku sampaikan tadi. Terus average di keterangan di speedometer ya itu aku tampilin aja nanti, itu dapat di 14,8 km per liter. Nah sebenarnya termasuk irit juga ya karena full AC. Terus habis itu mungkin karena memang agak muter jadi jarak tempuhnya itu memang sedikit lebih jauh kalau aku lewat tol, jadi kayak gitu. Makanya konsumsi bahan bakarnya sebenarnya ya kurang lebih hampir sama lah kalau lewat jalan yang non tol ya, nggak pakai tol atau ke jalan tol, itu kurang lebih average-nya hampir sama sekitar segitu. Cuma memang karena rutenya aja jaraknya yang agak sedikit lebih jauh jadinya biayanya agak bertambah untuk konsumsi bahan bakar. Nah, terus etol pertama aku isi di 200.000 teman-teman. Jadi 200.000 kan ada administrasinya, itu aku isi 2 kali sesuai di video sebelumnya ya. 200.000 yang pertama, terus habis itu di 100.000 untuk tambahannya. Jadi total 300.000, cuma ada potongan administrasinya mungkin di sekitar ya kurang lebih 3.000-an lah. Tadi sempat kesasar juga ya, sedikit kesasar tadi kalau aku hitung mungkin ada tambahan 12.000 untuk tolnya. Nah seperti itu. Terus untuk total ya itu tadi nanti aku tampilin aja hitungan rincinya ya. Yang jelas ini tadi waktu aku cek terakhir di gerbang tol di Gedung Kandang guys, itu sisa etolku tinggal di 90.000. Jadi dari 300.000 ada biaya admin dan lain sebagainya, nanti aku tampilin rinciannya ya. Itu sisanya tinggal 90.000. Jadi ya mungkin kurang lebih sekitar di 210-an ribu ya untuk etolnya. Jadi untuk memangkas waktu 2 jam perjalanan, kalau lewat biasa aku lewat jalur biasanya itu aku habis cuma 100.000. Kalau di tol itu memang irit dari waktu yang mungkin kepangkas sekitar 2 jam. Tapi yang aku keluarkan kurang lebih untuk bensin 180.000 dan untuk tol 210.000. Jadi kurang lebihnya itu kisaran di 390.000, hampir 400.000. Tapi hemat waktu sekitar 2 jam. Sorry guys kalau tanganku ini agak pindah-pindah ya, gantian pegang ini kameranya. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya. Aku mau istirahat dulu karena memang lumayan capek juga. Tadi nggak langsung istirahat. Nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang mobil si Civic Vario ku atau mungkin si Avanza E manual yang barusan aku pakai untuk ngonten di tol ya, nanti kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Nanti komen-komen aja. Dan yang paling penting guys, jangan lupa kalian bantu subscribe ya guys ya. Ya biar aku bisa lanjut modif-modif kalau semisal nanti YouTube ini udah keluar AdSense-nya. Oke guys, next kita mau ada project juga si Scoopy ya. Ini Scoopy-nya lagi ada di depanku. Nanti bakalan aku modif tipis-tipis untuk Scoopy. Ya judulnya mobil konten sih, tapi nanti ada tambahan sepeda karena sepedanya udah butuh sedikit permajaan. Oke guys, sekian dulu ya. Aku terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis guys. And see you di next video.